pagi, wah ramai sekali nih. Sobat Media Komsos, saat ini kami berada di Kevikepan Labuan Bajo. Dan di tempat ini sedang dilaksanakan kegiatan OMK Trainer Challenge. Halo Rosi. Halo Kak Rosi, pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik. Nah Sobat Media Komsos, saat ini saya berada bersama Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Ruteng, ada Romo Beben, kemudian ada Kak Bella, Sheila, dan juga Pipo yang akan jadi narasumber kita pada bincang-bincang pastoral kali ini. Nah saya pengen tanya nih Romo, tadi di awal saya sudah memperkenalkan kegiatan OMK Trainer Challenge. Nah kenapa kegiatan ini dilakukan dan apa sih tujuannya Romo? Kita melihatnya dari visi Komisi Kepemudaan Keuskupan Ruteng sendiri. Tapi sebelumnya selamat pagi dulu ya untuk semuanya. Selamat pagi semua. Dan juga untuk teman-teman pemirsa Komsos Ruteng, tentunya di channel YouTube ini. Di OMK Keuskupan Ruteng itu punya visi. Visinya itu OMK Keuskupan Ruteng, teguh, tanggap, dan tangguh. Teguh artinya OMK Keuskupan itu memiliki iman yang teguh ya. Iman yang teguh itu iman yang dihidupi, dihayati, bukan saja iman sebagai pengetahuan. Sedangkan tangguh artinya OMK itu mesti tangguh dalam menghadapi berbagai persoalan, memiliki pribadi yang tangguh. Juga tangguh secara ekonomi, ya, memiliki kemandirian secara ekonomi. Dan yang terakhir itu tanggap. Tanggap itu artinya memiliki kepekaan terhadap orang lain, kelompok rentan, dan juga terhadap lingkungan hidup. Nah, terkait dengan kegiatan OMK Trainer ini itu terhubung dengan hal yang kedua, yakni OMK juga mesti memiliki kepribadian yang tangguh atau kehidupan yang tangguh secara ekonomi. Dan karena itu sudah sejak lama kita coba mendesain program yang membuat orang muda kita memiliki ketangguhan ekonomi. Tahun kemarin itu kita lakukan weekend ekonomi kreatif di beberapa titik, di mana orang-orang muda dilatih untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasiskan bakat mereka. Jadi ada yang bakat di tarian, kita latih tarian, ada yang bakat di jurnalis, kita latih itu, ada yang bakat di kuliner, dan kita bikin itu. Tetapi itu dilakukan secara umum saja. Dan puji Tuhan tahun ini Komisi Kepemudaan Komisi Kepemudaan KBI juga memilih Keuskupan Ruteng untuk diselenggarakan OMK Trainer. Tentu sebuah pendampingan kewirausahaan yang lebih dalam. Maka terjadilah kegiatan ini. Wah, ternyata banyak nih yang terlibat. Ini sebenarnya penyelenggaranya siapa nih Romo kegiatan ini? Penyelenggara utamanya tentu Komisi Kepemudaan Keuskupan Ruteng dan difasilitasi oleh Kakak Bella dari Komisi Kepemudaan KBI. Selanjutnya bisa tanya-tanya Bella tentang Oke, kita mau langsung move nih ke Kakak Bella. Banyak yang mungkin, apa sih OMK Trainer Challenge? Mungkin Kak Bella bisa jelaskan tentang apa itu OMK Trainer Challenge. Oke, sebelumnya salam kenal semua. Saya Bella di sini salah satu tim pengurus dari Komisi Kepemudaan KWI. Jadi menjawab pertanyaannya Kak Rosi tadi, sejak tahun 2019 kita berangkat dari salah satu harapan Bapak Paus kita yang waktu itu menginisiasikan sebuah gerakan orang muda Katolik dengan misi untuk membawa dampak sosial melalui evangelisasi di bidang kewirausahaan. Nama inisiatifnya Economy of Francesco. Dari inisiatif tersebut sejak tahun 2019 ternyata banyak orang-orang muda yang menjawab panggilan tersebut dengan amat baik, sehingga gerakan evangelisasi melalui kewirausahaan ini sudah berlangsung secara global di beberapa negara, begitupun terjawab oleh Komisi Kepemudaan KWI pula. Jadi sejak tahun 2019 walaupun ada banyak tantangan dari mulai pandemi dan berbagai hal lainnya, kami melakukan di awal dengan metode pelatihan secara online. Jadi pendekatannya ada dua
pelatihan, kita melihat bahwa banyak orang-orang muda yang lagi gemar untuk bisa tahu tentang inovasi teknologi. Kita fasilitasi dengan Startup Weekend KWI waktu itu di tahun 2020. Lalu melihat banyaknya OMK pula yang punya bisnis-bisnis yang memang secara sektor itu mengangkat komoditas lokal. Jadi kita baru launching tahun ini dan puji Tuhan Keuskupan Ruteng menjadi keuskupan yang pertama untuk bisa mengendapkan kurikulum baru tersebut melalui OMK-Preneur tersebut gitu. Jadi sederhananya OMK-Preneur ini adalah sebuah wadah untuk orang muda Katolik yang kreatif dan tangguh tadi seperti yang disampaikan oleh Romo Beben, yang memiliki passion di bidang kewirausahaan, tapi juga mereka memiliki misi untuk memberikan dampak sosial kepada lingkungan, orang-orang di sekitar dan juga secara luas gitu. Jadi kami berharap melalui wadah OMK-Preneur ini kita bisa melahirkan dan mendampingi banyak orang muda Katolik untuk bisa berwirausaha dan juga memberikan dampak sosial sih gitu. Oke Kak Bella, makasih ya. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan, saya pengen kembali lagi ke Romo Beben. Jumlah peserta ini Romo, ada berapa dan datang dari mana saja? Baik, untuk peserta, pertama untuk sistem perekrutan kita melakukan open recruitment. Jadi kita umumkan di media sosial dari Komkep bersama teman-teman panitia. Dan kemudian ada banyak yang kemudian mengajukan lamaran, mendaftar lebih dari 80 orang. Lalu kemudian dalam proses itu terjadi seleksi, ada yang halangan, ada kemudian yang kemudian secara serius mengikuti, dan kemudian sampai saat ini yang ikut kegiatan itu totali itu ada 27 orang yang terlibat. Itu berasal dari berbagai paroki, mulai dari bagian timur Kevikepan Borong, ada dari Kevikepan Reo juga, ada dari Kevikepan Ruteng dan juga dari Kevikepan Labuan Bajo. Jadi komplit nih Romo, dari 4 Kevikepan semua ya, ada utusannya masing-masing, luar biasa sekali. Nah kita lanjut lagi ke Kak Bella. Kak Bella, tadi tentang OMK-Preneur Challenge. Nah, materi apa saja nih atau hal apa saja yang dipelajari dalam kegiatan ini? Oke, jadi OMK-Preneur Challenge ini sebenarnya ada beberapa tahapan lanjutan. Saat ini kita sedang berada di tahapan pertama. Jadi OMK-Preneur Challenge itu berlangsung selama 3 hari 2 malam. Di Keuskupan Ruteng kita lokasinya di Kevikepan, Labuan Bajo. Lalu hari pertama memang kami fokuskan untuk pelatihan fasilitator-fasilitator yang nanti kedepannya akan mendampingi secara berkelanjutan gitu. Jadi hari pertama kami memberikan beberapa materi terkait perbedaannya berbagai jenis usaha dari mulai UMKM, startup digital, social enterprise, lalu bagaimana design thinkingnya, lalu setelah hari pertama selesai pendampingan untuk teman-teman fasilitator, kami lanjut untuk fokus 2 hari selanjutnya itu pendampingan peserta melalui beberapa materi. Materi pertama itu di hari Sabtu, kita memberikan materi mengenai kerangka bisnis model. Jadi bagaimana caranya OMK ini bisa memberikan roh kepada bisnis-bisnisnya mereka nanti gitu. Lalu setelah bisnis model kanvas di hari pertama, workshop pertama pula, workshop kedua itu kami lanjutkan dengan bagaimana caranya OMK itu bisa mengenal pasar. Apakah produknya mereka memang sesuai dengan pasar dan apakah produk mereka memang bisa memberikan dampak sosial kepada lingkungan dan sekitar. Lalu di hari pertama pula, workshop terakhir itu kita sama-sama belajar mengenai perencanaan keuangan, terutama untuk teman-teman yang mau berwirausaha. Bagaimana caranya mereka mengelola keuangan pribadi yang berbeda dengan keuangan bisnis mereka nantinya dan ke depan gitu. Nah di hari terakhir, hari kedua untuk para peserta ini, kita fokus untuk penjurian dan bisnis matching. Jadi diawali dengan workshop public speaking, bagaimana caranya mereka nantinya bisa pitching nih ke depannya untuk investor, untuk mitra, maupun untuk partner-partnernya nanti ke depannya gitu. Jadi setelah business matching,
nanti mereka akan kami koneksikan dari Komisi Kepemudaan KWI pun juga kita kolaborasi sama Kuskupan Ruteng bagaimana kegiatan ini bukan hanya berbentuk event satu kali tapi memang berkelanjutan dan berkesinambungan ke depannya seperti itu. Ya, kemarin juga Kak Bella ada konsultasi dan belajar bersama mentor-mentor ya? Betul. Mentor-mentornya hadir dari mana saja nih Kak Bella? Oke, jadi kita kedatangan mentor dari nasional maupun dari lokal. Jadi mentor-mentor dari nasional itu kita hadirkan dari beberapa titik, ada dari Jakarta dan Manado yang memang ekspertis di bidang bisnis manajemen dan entrepreneurship. Kita lakukan secara online, kita bertemu kemarin secara online bersama Pak Mario Lasut. Beliau adalah Direktur Marketing dan Co-founder dari platform financialku.com. Lalu juga ada Kak Cesar dan juga Kak Gracia yang merupakan fasilitator nasional dari OMK Preneur Komisi Kepemudaan KWI. Nah, baru kali ini ternyata kita mendapatkan 5 mentor dari lokal, puji Tuhan. Kemarin kita bertemu dengan mentor-mentor yang memang sesuai expert di bidang sektor bisnisnya peserta. Ada perwakilan dari sektor perikanan, itu Pak Vitalis. Lalu juga ada perwakilan untuk mentor yang akan membina di bidang peternakan, perkebunan, serta pertanian. Itu ada Dr. Savio di sini, Dr. Hewan Savio. Lalu juga kita dibantu nantinya untuk branding, untuk foto dan lain-lain itu bersama dengan pemilik Tentang Kita Studio Ruteng, Kak Bella. Lalu juga untuk industri kreatif, Kria, Tenun, Anyaman, itu kita dibantu dengan Kakak Nai dari Rumah Tenun Baku Peduli. Dan yang terakhir untuk membina teman-teman yang memang usahanya nanti bisa dibedah secara platform teknologi, kita didampingi oleh Kak Arif Putra dari Kawan Bike yang merupakan foundernya pula gitu. Jadi totalnya ada 5 mentor dari lokal dan juga ada 3 mentor yang kemarin sudah bertemu sama peserta dan hari ini pun akan ada pitching pula gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi benar-benar mendapat bekal luar biasa. Dan teman-teman yang hadir di sini sudah datang dengan ide ataupun bisnis yang sedang berjalan. Dan sekarang di tempat ini ada 2 peserta, ada Pipo dan juga Sela. Saya pengen tanya nih ke Pipo dulu. Pipo, kesannya mengikuti kegiatan ini seperti apa? Terima kasih ke Kak Bella. Salah ya, saya Rosi ya. Rosi Bella. Sorry. Kakak Rosi. Ya, kesan saya secara pribadi sangat bersyukur dan sangat gembira dengan kegiatan ini karena ini menunjukkan perhatian gereja terhadap kami orang-orang muda yang punya minat di bidang wirausaha, di entrepreneurship. Jadi saya sangat bersyukur dan bangga dengan hal ini. Nah, kemudian karena di dalam pelatihan ini jadi ada banyak hal yang didapat yang membuat kami bisa semakin berkembang. Nah, yang didapat adalah adanya pengetahuan yang komprehensif dari para mentor, kemudian hal-hal yang mendukung bisnis kami. Di dalamnya diajarkan tentang model-model bisnis, kemudian diajarkan tentang hal-hal tentang keuangan. Nah, sehingga secara pribadi saya sangat bersyukur dan bergembira dengan kegiatan ini karena perhatian dari Komisi Kepemudaan Ruteng dan juga dari KB. Jadi kira-kira begitu. Ya, Pipo luar biasa sekali ya kesan-kesannya. Dan Pipo ini punya produk? Ya, saya tadi mau tanya, ini Pipo datang dengan produk apa nih untuk bisnisnya? Kita Bella produk gula merah, gula lokal yang diproduksi oleh petani-petani di sekitar lingkungan kita, di sekitar paroki kita, yang kami kumpulkan kemudian kami distribusikan kembali ke konsumen yang lebih luas. Jadi dengan pengetahuan digital yang kami miliki, jadi kami membantu para petani untuk kemudian produk-produk gula ini sampai di konsumen. Ya, dari paroki mana nih Kak? Dari paroki Wajur. Dari paroki Wajur ya, memang terkenal sekali ya dengan gula merah.
Nanti selanjutnya nanti Kak Pipo jangan lupa bawa oleh-oleh gula merah ya untuk host. Sekarang saya mau tanya ke Sheila dulu. Sheila datang dari paroki mana, kemudian kesan dulu mengikuti kegiatan ini seperti apa kesannya? Oke, baik. Terima kasih Kak Rosi. Saya Sheila dari Paroki Ekaristi Kudus Karedong. Jadi kesan saya, yang pertama sekali itu saya merasa bahagia dan juga bangga dari sekian peserta, kan kami diseleksi, saya terpilih untuk ikut ini kegiatan. Jadi terima kasih banyak kepada Komkep Kuskupan Ruteng dan juga KWI yang sudah memilih saya. Dan menurut saya juga ini merupakan kegiatan yang sangat inovatif dan juga menurut saya baru, karena saya baru juga ikut yang kegiatan seperti ini. Seperti yang Kakak Pipo bilang tadi bahwa ternyata gereja juga peduli terhadap anak muda. Mungkin gereja juga melihat bahwa banyak anak muda yang ketika selesai kuliah atau selesai tamat SMA tidak berbuat apa-apa, mereka bisa berwirausaha. Salah satu jalannya seperti itu. Kemudian saya sangat bersyukur sekali Kak Kocik. Jadi kemarin tuh kami mendapatkan begitu banyak materi-materi yang diberikan oleh dari Komkep KBI dan juga kami juga datangkan beberapa mentor-mentor. Di sini untuk usaha yang sedang saya jalani, saya baru sadar satu hal bahwa ternyata branding itu sangat penting, terutama nilai dari suatu produk yang kami buat itu juga sangat penting. Dan dari Kakak Bella kemarin saya juga baru sadar satu hal juga, yaitu narasi untuk produk yang kami buat itu bisa menjadi nilai tambah untuk daya jual kami, seperti itu. Oke, jadi banyak hal baru Iya, yang seperti itu. dipelajari. Itu sangat baik sekali menurut saya dan sangat berguna untuk kami. Dan yang terakhir itu kemarin pas mentor yang malam itu satu hal juga Kak Kocik, ternyata kami juga sering mengabaikan anggaran itu untuk hal-hal yang kecil, terutama kayak pulsa untuk yang kerja, transportasi. Mungkin karena kami ini dibentuk dalam satu kelompok karena teman, jadi pulsa ya diabaikan saja. Padahal itu sebenarnya penting sekali untuk memacu kita untuk bekerja, pulsa, transportasi, seperti itu Kak Kocik. Iya, jadi kalau Sheila datang dengan produk apa nih ke sini? Kalau saya di sini datang dengan produk Kria. Produk Kria. Iya. Wah, luar biasa sekali ya Romo. Jadi dari semua peserta yang datang rata-rata semua sudah bawa dengan usaha ataupun mungkin ada yang mau mulai sudah ada ide nih atau gambaran di awal. Nah, saya mau tanya kembali ke Kak Bella. Tadi sudah dijelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari hari pertama sampai hari ketiga. Nah, apakah akan berhenti di sini saja atau ada lanjutannya nih kegiatan ini? Oke. Secara garis besar sih harapannya akan berlanjut ya Romo Beben pula. Tentunya berlanjut melalui kolaborasi antara Komisi Kepemudaan KWI, lalu juga Komisi Kepemudaan Ruteng dan berbagai stakeholder lainnya di situ. Nah, salah satu langkah untuk bisa menjawab keberlangsungan melanjutan dari bisnis-bisnis teman-teman, hari ini kita akan mengadakan sesi demo day gitu. Demo day itu adalah di mana semua usaha yang terbentuk, puji Tuhan kita ada 8 bisnis yang terbentuk saat ini melalui OMK-Preneur. Jadi nanti setiap perwakilan akan memberikan sosialisasi mengenai bisnisnya ke hadapan Dewan Juri. Gitu. Lalu setelah demo day berlangsung, kita pun juga akan memberikan OMK Preneur Connect namanya. Kalau sekarang kita OMK Preneur Challenge. Selanjutnya hari ini kita akan mendapatkan satu kegiatan baru yang cukup singkat. Namanya OMK Preneur Connect, di mana kami menghadirkan beberapa stakeholder dari luar yang akan menopang pergerakan bisnis teman-teman. Jadi nanti secara online kita mendatangkan 4 mitra dan secara offline itu ada 1 yang dari Ruteng. 4 mitranya siapa aja? Yang pertama itu ada teman-teman dari Ninja Express yang nanti akan membantu pendistribusian produk-produk melalui logistik dan fulfillment. Jadi nanti harapannya apabila gula aren sekarang masih ada di Ruteng, setahun 2 tahun lagi mungkin kita bisa lihat produknya ada di Jakarta ataupun di luar negeri, amin. Itu yang pertama dari Ninja Express. Lalu yang kedua, kita juga mendatangkan teman-teman dari Buat Izin. Buat Izin itu adalah salah satu platform yang bisa menopang berbagai hal yang berkaitan dengan legalitas. Jadi nanti untuk bisa lebih memberikan nuansa
bisnis yang memang bisnis real, kita perlu ada badan usaha. Nah, itu nanti akan dibantu oleh teman-teman buat izin. Lalu yang ketiga, karena sekarang semuanya itu identik dengan sosial media, terus semua berkaitan sama narasi tadi dan juga visual, kita juga menghadirkan Bima Kreatif yang merupakan salah satu agensi yang membantu manajemen sosial media. Jadi nanti kita bisa lihat launching sosial media baru nih, Instagram, Facebook, ataupun lainnya yang akan dibantu dengan teman-teman Bima Kreatif. Lalu selain Bima Kreatif, kita juga menghadirkan Advice. Advice itu adalah salah satu konsultan untuk digital marketing dan juga advertising online maupun offline gitu. Nah, untuk mitra lokal sendiri dari Ruteng, kita menghadirkan FG Printing yang nanti akan membantu untuk bedah packaging dan memberikan branding baru untuk packaging teman-teman nantinya gitu. Jadi harapannya dengan bisnis matching tersebut, kita 3-6 bulan ke depan mematangkan produk, visualisasi, narasi, sehingga bisa memberikan dampak yang lebih baik pula dan juga produk yang visible dan marketable ke depannya gitu. Wah, luar biasa sekali. Nah, tadi dari Kak Bella untuk keberlanjutannya. Nah, kalau dari Komisi Kepemudaan ini apa yang dibuat nih, Romo? Baik, yang pertama dengan kegiatan ini, Komisi Kepemudaan mengetahui berapa jumlah anak-anak muda yang memiliki usaha dan mau untuk maju dalam usaha. Dengan data ini tentu kita nanti kerjasama dengan PSE bagaimana mensupport teman-teman ini terkait dengan intervensi di produknya. Misalnya ada pelatihan dan sebagainya, dan tentu ini yang sangat diharapkan dari PSE KWI, bagaimana kegiatan ini tidak berhenti di sini tetapi oleh Komisi Kepemudaan Keuskupan dan PSE melakukan pendampingan lanjutannya, sehingga mereka nanti selain mendapat bimbingan dari Komkep KBI melalui berbagai banyak hal terkait dengan marketing dan sebagainya, tetapi teman-teman ini juga ketika membutuhkan sesuatu untuk kualitas produk mereka, nah disitulah peran Komisi Kepemudaan dan Komisi PSE Keuskupan untuk membantu mereka. Luar biasa sekali. Terima kasih Romo, terima kasih Kak Bella, Pipo, dan Sela sudah bercerita bersama kita pada hari ini. Semoga dari kegiatan ini akan lahir pengusaha-pengusaha muda dari Keuskupan Ruteng. OMK Keuskupan Ruteng, teguh, tangguh, dan tanggap. Saya Rosi pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang-Bincang Pastoral edisi selanjutnya.